Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya sangat berterima kasih kepada Pak Angga selaku dosen pengampu mata kuliah struktur geologi ini telah memberikan kami tugas kelompok. Di mana di tugas kelompok ini kami akan menjelaskan 6 materi. Materi pertama yaitu pengertian geologi. Materi yang kedua, bagaimana deformasi batuan terjadi akibat gaya dan tekanan. Materi yang ketiga, ruang lingkup geologi struktur. Materi yang keempat, jenis-jenis struktur geologi. Materi yang kelima, konsep dasar strict and deep dalam geologi. Dan materi yang keenam, kaitan struktur geologi dengan teknologi pertambangan. Baik, sebelum saya dan teman-teman saya masuk ke materi yang pertama, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 4A dengan NIM 302 2024 012. Perkenalkan, nama saya Dera Armita, NIM 302 2024 006. Saya Sahara dengan NIM 3022 024 019. Baik, jangan berlama-lama lagi, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian geologi struktur. Nah, struktur adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk arsitektur batuan sebagai bagian dari kerak bumi serta menjelaskan proses pembentukannya, yang meliputi geometri berupa bentuk, ukuran, kedudukan, sifat simetri, dan komponen atau unsur yang membentuknya. Geologi struktur terjadi pada berbagai ukuran atau skala, dari skala batuan, singkapan, hingga regional. Beberapa kalangan berpendapat bahwa geologi struktur lebih ditekankan pada studi mengenai unsur-unsur struktur geologi seperti perlipatan, kerekahan, dan patahan, atau faul dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan tektonik. Geologi struktur merupakan hasil dari proses pembentukannya atau karena perubahan akibat deformasi. Berbicara tentang deformasi pada batuan terjadi akibat adanya gaya atau tekanan yang bekerja pada batuan sehingga bentuk, ukuran, atau posisinya berubah. Pertanyaannya adalah, di mana gaya tersebut berasal? Dalam teori tektonik lempeng, kulit bumi tersusun atas lempeng yang saling bergerak, baik saling mendekat atau konvergen, menjauh atau divergen, maupun berpapasan atau transform. Pergerakan lempeng inilah yang menjadi sumber gaya pada batuan kerak bumi. Deformasi didefinisikan menjadi 4 pergerakan. Yang pertama ada dilatasi atau perubahan volume. Yang kedua ada translasi atau perubahan posisi. Yang ketiga ada rotasi atau perubahan orientasi. Dan yang keempat ada distorsi atau perubahan bentuk. Kemudian ada 3 yang menyebabkan deformasi. Yang pertama itu adalah konversi. Yang kedua ada tensi. Dan yang ketiga ada shear. Konversi adalah sebuah lapisan batuan yang terkena konversi dari arah kanan dan kiri. Terkena batuan, kemudian produknya bisa dua yaitu folding atau faulting. Gambar sebelah kanan ini menunjukkan gaya akibat konversi menyebabkan sesar naik yang ditunjukkan pada gambar ini. Gaya yang kedua yaitu tensi, kebalikan dari konversi. Gayanya dari arah kiri ke kanan saling menarik sehingga membentuk sistem yang disebut sebagai patahan yang sifatnya terbuka. Kemudian yang ketiga disebut shear yang menyebabkan pergeseran. Pergeseran ini menyebabkan deformasi yang disebut sesar geser. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup geologi struktur. Dibagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur kedudukan dan orientasi struktur geologi, deformasi batuan.
Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah struktur batuan yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan itu sendiri sebelum mengalami pengaruh gaya tektonik. Struktur ini mencerminkan kondisi awal pembentukan batuan. Contoh struktur primer adalah seperti struktur silang siur, bidang pelapisan, dan lapisan tersusun. Dan pada struktur batuan beku seperti jurus dan kemiringan bidang. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur batuan yang terbentuk setelah batuan terbentuk akibat adanya gaya atau tekanan dari dalam bumi, terutama aktivitas tektonik. Contoh struktur sekunder adalah lipatan, patahan, retakan, kekar atau join. Yang ketiga adalah kedudukan dan orientasi struktur geologi. Kedudukan dan orientasi struktur geologi merupakan konsep penting dalam geologi struktur yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan arah suatu struktur geologi di dalam kerak bumi. Kedudukan struktur geologi menunjukkan bagaimana suatu unsur geologi seperti lapisan batuan, sesar atau lipatan berada terhadap dalam bidang horizontal dan arah mata angin. Sementara itu, orientasi struktur geologi menggambarkan arah dan kemiringan struktur tersebut secara kuantitatif, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk struktur, jurus, strike, dan kemiringan dip. Yang keempat adalah deformasi batuan, perubahan bentuk, posisi, atau volume batuan akibat tekanan, tektonik, gravitasi, atau aktivitas manusia. Proses ini menghasilkan struktur geologi seperti lipatan, patahan atau sesar. Faktor pengaruhnya meliputi suhu, kecepatan deformasi, waktu, dan jenis batuan. Kemudian masuk ke jenis-jenis dari struktur geologi. Yang pertama ada lipatan atau fault. Lipatan merupakan perlengkungan lemah yang luas, bisa lebih dari ratusan kilometer sampai yang sangat kecil dan berskala mikroskopis. Contoh dari lipatan ini yaitu ada lipatan antiklin, yaitu lipatan yang melengkung ke atas dengan kedua lereng saling menjauhi. Yang kedua ada lipatan siklin, melengkung ke bawah, yaitu lereng-lerengnya saling mendekati. Kemudian ada lim atau sayap, lereng sebelah menyembelah, antiklin atau siklin. Yang ketiga ada crest, yang merupakan puncak dari lipatan. Kemudian ada trough, merupakan titik terendah dari lipatan. Kemudian ada axial plane atau bidang sumbu, yang merupakan bidang simetri antara sayap. Yang kedua ada sesar atau fault. Sesar atau fault ini merupakan zona patahan yang memiliki skala lebih besar dan biasanya menjadi jalur aktivitas gempa bumi. Pergeseran salah satu sisi pada bidang geser membuat salah satu blok naik turun atau mendatar terhadap lainnya. Blok di atas bidang sesar disebut hanging wall, sedangkan blok yang berada di bawah bidang sesar disebut foot wall. Contohnya yaitu ada sesar normal yang terdapat pada blok batuan turun akibat gaya tarik. Kemudian ada sesar naik yang terdapat pada blok batuan naik akibat adanya gaya tekan. Kemudian ada contoh sesar geser terdapat pada batuan yang bergeser dan mendatar, yang seperti yang terdapat pada sesar Sumatera dan San Andreas. Kemudian ada kekar atau join. Kekar atau join ini merupakan retakan alami pada batuan yang terbentuk akibat pelepasan tekanan atau pendinginan batuan. Kekar umumnya ditemukan pada batuan yang regas. Contoh dari kekar ini
yaitu kekar kolom atau columnar joint, terbentuk pada batuan beku akibat proses pendinginan magma yang menyebabkan batuan retak membentuk kolom-kolom, contohnya pada batuan basal. Yang kemudian kedua ada kekar lambar atau sheet joint, terbentuk akibat pelepasan tekanan pada batuan sehingga retak sejajar permukaan sering ditemukan pada batuan granit. Kemudian ada kekar tegak atau vertical joint, letaknya terbentuk secara tegak lurus akibat gaya tarik atau tekanan pada batuan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar strict and deep dalam pengukuran struktur geologi, di mana strict, deep, dan diffraction merupakan parameter utama yang digunakan untuk menentukan kedudukan atau orientasi lapisan batuan dalam pengukuran struktur geologi. Strict atau jurus adalah arah garis perpotongan antara bidang lapisan batu dengan bidangan horizontal. Strike menunjukkan arah memanjang lapisan batuan dan biasanya dinyatakan dalam arah mata angin atau azimut. Deep, kemiringan, adalah besar sudut kemiringan lapisan batuan terhadap bidang horizontal yang diukur tegak lurus terhadap strike. Deep menunjukkan seberapa besar kemiringan suatu lapisan batuan dan dinyatakan dalam derajat. Deep direction atau arah kemiringan adalah arah kemana lapisan batuan tersebut miring. Deep direction selalu tegak lurus terhadap strike dan menunjukkan arah turunnya lapisan batuan. Jadi, deep menunjukkan seberapa miring lapisan batuan, sedangkan deep direction menunjukkan ke arah mana lapisan batuan itu miring. Baik, yang selanjutnya adalah kaitan struktur geologi dengan teknologi pertambangan. 1. Menentukan lokasi dan arah penambangan. Struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan kekar digunakan untuk mengetahui arah penyebaran mineral sehingga membantu menentukan lokasi dan arah buka tambang. Yang kedua adalah menjaga kestabilan lereng dan terowongan tambang. Analisis struktur geologi membantu mengidentifikasi bidang lemah pada batuan untuk mencegah longsor atau runtuh. Yang ketiga, membantu eksplorasi dan estimasi cadangan mineral. Struktur geologi digunakan untuk memahami pola penyebaran biji sehingga mempermudah perhitungan cadangan dan merancang tambang. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah geologi struktur merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, kedudukan, orientasi, serta proses pembentukan dan perubahan struktur batuan sebagai bagian dari kerak bumi. Struktur geologi terbentuk akibat proses deformasi batuan yang dipengaruhi oleh gaya-gaya tektonik seperti kompresi, tensi, dan geser yang bersumber dari pergerakan lempeng tektonik. Deformasi tersebut dapat berupa perubahan volume, posisi, orientasi, maupun bentuk batuan. Ruang lingkup geologi struktur mencakup struktur primer yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan, serta struktur sekunder yang terbentuk akibat pengaruh gaya tektonik setelah batuan terbentuk. Struktur geologi dapat dijumpai pada berbagai skala, mulai dari skala mikroskopis hingga regional dan meliputi lipatan, sesar, serta kekar. Pemahaman mengenai kedudukan dan orientasi struktur batuan melalui pengukuran strike, deep, dan deep direction sangat penting untuk menggambarkan posisi struktur geologi di alam. Selain itu, geologi struktur memiliki peranan penting dalam bidang pertambangan, terutama dalam menentukan arah dan lokasi penambangan, menjaga kestabilan lereng dan terowongan, serta membantu eksplorasi dan estimasi cadangan mineral. Dengan demikian, geologi struktur tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang sangat vital dan pemanfaatan sumber daya alam. Baik,
Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.